Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi itu saya sudah kemukakan di awal sebagaimana yang Bu Narti sampaikan ya, tentang apa yang mungkin kita rasakan saat ini ya, kaitannya tentunya dengan ekonomi ya, apa penghasilan sudah cukup gitu, bahkan bisa ditabung atau tidak ya, bisa untuk bangun aset atau tidak ya. Nah di sini Bapak Ibu akan ditawarkan peluang itu ya. Nah untuk membangun keyakinan ya bahwa pasar atau peluang ya jamaah umroh ya yang bisa kita ajak, itu Bapak Ibu bisa lihat ini berdasarkan data ya, dari tahun ke tahun terutama di negara kita di Indonesia ini jumlahnya terus meningkat. Jadi Bapak Ibu kalau kita berjualan produk atau jasa yang lain itu biasanya ada bosennya orang. Ada apanya? Ada bosennya, ada expirednya ya. Tapi kalau ini tidak ya. Jadi ini potensinya sangat besar. Sampai kapanpun, insya Allah sampai yaumil qiyamah. Apalagi Bu Hajiwati itu di video TikToknya udah berdoa, semoga bisa kembali lagi bersama mantu, bersama anak ya, bersama keluarga gitu ya. Dan mudah-mudahan doanya dijabah. Coba Bapak Ibu untuk kita meyakini, kita lihat ya, ini pertambahan jumlah dari tahun ke tahun, mulai dari 2014 sampai 2000 atau 2045 Hijriah, 2014 sampai 2000 berapa ini? 15 ya, ini ada angka 4-nya salah ya. Dari 649.283 jamaah naik di 2016 ya 693.332, naik lagi 867.651, naik lagi 2018 1 juta 1.004.806 ya. Kemudian naik lagi di 2019 1.500.159 ya. 2022 2122 ya, setelah Covid 2.030.058 jamaah. Masya Allah 2 juta ya. Jadi kalau bicara ibu-ibu ini sebagai satu peluang ekonomi ya, kalau rata-rata kita kalikan 25 juta saja, 50 triliun itu perputaran uang di sektor umroh. Di sektor apa? Umroh. Ini jumlahnya sangat besar, 2 juta ya di Indonesia ini. Nah, ini ingin saya katakan kepada Bapak Ibu, yang namanya orang umroh itu enggak ada apanya. Kalau kata anak sana, enggak ada matinya, enggak ada berhentinya, enggak ada ngasonya ya. Nah ini kita harus buka mindset kita. Kadang-kadang kita berpikirnya begini, apa ya ntar ada orang yang mau umroh ya, enggak taunya samping rumah kita berangkat. Ya kenapa kagak berangkatnya sama saya ya? Ya karena kita enggak nawarin ya. Nah ini yang bisa meyakinkan kita. Kita lanjutkan lagi. Nah ini dari berbagai negara, Bapak Ibu sekalian, jumlahnya seperti itu ya. 7 jutaan ya per tahun ini. Nah, sekarang sudah bukan lagi 7 juta tapi 15 juta per tahun ya. Di Saudi Arabia ya, isu visa itu sampai ke angka berapa? 15 juta ya. Ini potensi ke depan. Kita lihat lagi. Nah ini ada namanya visi 2030 Arab Saudi ya. Jadi bagaimana Arab Saudi mengembangkan ekonominya sampai 2030, diantaranya melalui sektor haji dan umroh. Jadi Bapak Ibu, Arab Saudi itu bikin target di 2030 ada peningkatan sebesar 100% dari jamaah yang sudah ada di tahun 2020. 2020 itu kurang lebih 15 juta. Berarti target dia di 2030 berapa? 100%-nya berapa? 15 juta tambah 15 juta berapa? 30 juta per tahun. Makanya Bu Hajiwati lihat, mungkin dulu pernah haji ya, berangkat lagi kemarin umroh. Coba lihat di Madinah sekarang, hotel-hotel yang ada di sekitar Masjid Nabawi sudah rata dengan tanah. Karena apa? Perluasan masjid. Begitupun Masjidil Haram yang kemarin di Anjum, Bu Ella ya, itu Masjidil Haram mengalami perluasan ya Bu Engkom ya.
sampai nempel ke hotel Anjum. Nanti keliling itu, diputar. Ya, perluasan untuk menampung jumlah jamaah yang semakin apa? Besar. Ya, berarti kalau di kita tahun 2020 kemarin atau 2021 itu 1,5 juta, 2030 diharapkan berapa? 3 juta per tahun. Masya Allah, kalau target 100 mah kecil. 3 juta setahun Indonesia. Jadi peluangnya apa? Besar, apalagi kota-kota besar ya, seperti Bekasi, Jakarta. Ini kan kota-kota besar ya. Kota besar yang ekonominya juga lebih baik gitu insya Allah. Ya, buat orang-orang perkotaan itu ya umroh walaupun lewat pembiayaan itu nggak terlalu berat. Ya, ini potensi Bapak Ibu untuk mengembangkan ini ke depan. Ya, kita lanjutkan. Ini harus diyakini. Kemudian apalagi yang untuk bisa meyakinkan Bapak Ibu sekalian bahwa kita bisa lebih maju ke depan karena kita punya keunggulan. Nah, ini Bapak Ibu yang baru gabung, coba lihat keunggulan atau perbedaan Permata Qadri Aliyah dengan travel pada umumnya. Ya. Yang pertama, kita tidak hanya menjual program umroh, tapi solusi. Tapi apa? Solusi, ya. Orang yang nggak punya uang cash, ya bisa dengan pembiayaan. Orang yang nggak mau dengan pembiayaan bisa dengan menabung uangnya dari travel, ya dengan menjalankan usaha ini. Orang yang punya uang tapi ragu bisa bayar di Mekah. Coba Bapak Ibu browsing gitu sekali waktu, ada nggak travel yang bayar di Mekah? Umroh dulu, ya baru bayar di Mekah. Hampir nggak ada. Cash, dia nggak pakai tambahan apa-apa, cuma beli materai doang di bank. Sebelum berangkat, sebulan sebelum berangkat tunjukkan uangnya ada, seharga dengan yang dijadikan harga paket, ya. Kemudian bikin pernyataan dengan bank bahwa ini uang akan diserahkan ke travel kalau dia sudah berangkat. Travel memberikan bukti apa? Tiket dan visa. Ya. Nah, kemudian yang kedua, keunggulan kita, ya. Dari sistem komisi, sistem bisnisnya, Bapak Ibu tidak hanya sekali dibayar. Ya, ada 7 sumber income, bahkan 8 sumber income. Ya, ada tambahannya lagi, ya. Jadi nggak cuma sekali, bisa sampai berapa kali? 8 kali dibayar. Berapa kali? Ini belum termasuk umroh gratisnya. Sebenarnya dengan umroh gratis 9 kali. Karena setiap transaksi 500.000 disisihkan untuk umroh gratisnya. Ya, nah jadi sumber income-nya ini lebih dari 1. Ya, kalau travel lain closing dapat jamaah dibayar 1,5 2 juta selesai. Kalau kita enggak, gitu. Bisa masih berapa kali lagi? 7 kali lagi selain dari komisi langsung. Nanti saya jelaskan apa itu yang 7 ya atau yang 8. Kemudian yang ketiga, kantor cabang dan perwakilan tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga kalau Bapak Ibu punya jamaah di berbagai daerah, tidak usah khawatir. Kita tinggal di Bekasi, punya jamaah di Tegal, nggak usah khawatir, bisa dihandle. Ya, karena ada di hampir berbagai kota. Cuma memang masih belum pada aktif. Dan kita akan punya ketentuan, kalau 3 bulan dia tidak aktif, tereliminasi. Bisa digantikan orang yang baru-baru. Nah, ya, jangan cuma namanya doang mentereng, ya, kantor perwakilan Kota Bekasi, ya kamu kagak berangkat, gitu. Ya, jangan, ya. Kemudian harga bersaing. Coba Bapak Ibu kita lihat, harga kita di bawah 30. Tapi hotelnya masih bintang 5. Nanti ada yang paket paket goldnya seperti Bu Ella kemarin. Ada paket nanti paket directnya langsung, ya. Jakarta, cuman harganya lumayan. Contoh, paket gold kita harga 31,5. Hotelnya Anjum, Madinahnya Diyar Al Aiman, itu dua-duanya bagus, keren. 31,5. Tapi kalau dibandingin dengan paket yang silvernya, yang Le Méridien, harganya juga 28,5. Madinahnya sama. Bapak Ibu cek itu biar gitu-gitu, Le Méridien itu masuknya bintang 5. Kamarnya besar. Kamarnya apa? Besar. Ada shuttle busnya, ya, yang nganter ke Haram dan cuma 2 menit. Ya, cuma berapa?
JOT mana 2 menit ya kurang lebih ya, dan bisnya banyak. Bukan jalan umum, bukan. Ini termasuk murah. Jadi Bapak Ibu kalau yang ngerti harga harga paket umroh, ini termasuk murah. Jadi harganya bersaing. Ini udah termasuk komisi yang sampai 8 kali dibayar nanti. Kemudian Permata Qadri Aliyah ini Bapak Ibu berkomitmen pada pelayanan terbaik. Jadi setiap keberangkatan dievaluasi. Termasuk masukan kemarin ya buat ya. Itu kita bahas, pasti dibahas tiap itu. Dan bukan hanya dibahas, kemudian ditindaklanjuti. Mutawib yang kurang bagus ya, kita nggak pakai. Itu ya. Begitupun layanan-layanan ya. Lanjut lagi, ini pembeda kita yang Bapak Ibu harus paham, ini nggak sama dengan travel yang lain. Kemudian kita memberikan cara mudah ya ke Baitullah. Yang pertama seperti pada umumnya bayar cash sebelum apa? Sebelum berangkat. Ya 30 hari sebelum berangkat, ini harus dipahami para pesiar, para agen ya. Karena kita mengedepankan pelayanan ya, 30 hari sebelum berangkat jamaah harus sudah beres semua. Harus sudah apa? Harus sudah beres, bayarnya udah beres, dokumennya sudah supaya memudahkan pengurusan. Ya. Bayar bayar pesawatnya, bayar hotelnya ya, itu lebih mudah jadinya. Ya kalau 30 hari sebelum ya. Nah, bagi jamaah ya. Silakan. Silakan Pak. Ustaz Zainal Abidin, selamat datang. Ini poin-poin penting yang Bapak Ibu catat ya, terutama yang baru ya. Jadi jangan cuma nawarin program umroh. Jangan cuma nawarin harga, jangan cuma nawarin harga paket. Itu mah sama yang lain. Kasih pembedanya. Kalau yang ragu ya, bayar cash sebelum berangkat, bisa pakai program yang kedua, bayar setiba di tanah suci. Berangkat dulu sampai di tanah suci baru bayar. Cuman bukan berarti bawa-bawa duit, sistem perbankan. Ya, tunjukkan uangnya sebelum berangkat seharga paket ya. Kalau sudah sampai nanti sudah ada tiketnya, sudah ada visanya ya, bisa dijadikan bukti oleh travel, baru uangnya bisa dipindahkan. Artinya aman kalau dia ragu. Ini banyak di lapangan, banyak yang orang yang trauma karena sekali ketipu, 2 kali ketipu ya. Tawarkan yang kedua ya. Nah, yang ketiga ini adalah program umroh dulu pulang baru mengangsur. Ini pasarnya jauh lebih banyak. Karena apa? Karena mindset orang Indonesia itu mindsetnya bukan nabung, nyicil. Coba ibu-ibu punya motor itu nyicil nabung dulu baru beli motor, apa ambil motor dulu baru bayar? Langka kayaknya sih yang pakai nabung dulu baru beli motor. Yang ada kagak kebeli itu motor. Yang ada kagak apa? Egeran ngangsur sampai 3 itu motor punya. Betul apa tidak? Ini mindset orang Indonesia. Cuma ini juga nggak sembarangan orang. Ya, karena lembaga keuangan syariahnya juga selektif. Kalau orang-orang yang punya rekam jejak kurang baik, ya, punya itikat kurang baik, yang nggak mudah diterima. Ini kan yang orang-orang yang memang secara persyaratan, ya, itu memenuhi, ya. Jadi umroh dulu, pulang baru mengangsur. Ini sama aja dibayarin Bapak Ibu sekalian, ya. Yang keempat, ini program kita ya, tabungan umroh. Ya, boro-boro mau nabung. Ya. Yang ada belum pada beres itu, duitnya kagak. Lah, nabung ini maksudnya bukan pakai uang sendiri. Ya. Nabungnya lewat cerita tentang program kita ini. Kalau ada yang mau umroh, nanti dibayar, itu dijadikan tabungan. Tuh, ya. Itu 4 program solusi Permata Qadri Aliyah yang tidak semua travel miliki itu, ya. Ini Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu diajak. Sekarang potensi usahanya di Permata Qadri Aliyah. Kalau Bapak Ibu ngajak orang langsung, ujrohnya berapa? 1.200.000. Ya. Saat kita kayaknya pernah ketemu di mana ya?
Pernah ketemu kita? Hah? Jadi insanan kali ya? Perasaan mukanya nggak asing ya. Bukan orang asing kan, orang Indonesia kan? Ya, betul. Berarti tebakan saya betul ya. Bukan orang asing ya. Iya, nanti ingat-ingat mesti pernah ketemu kayaknya di mana gitu. Kemudian yang kedua, kalau jamaah kita ya, ibu ngajak jamaah, nggak taunya dia setelah berangkat itu seneng, tanggalnya pasti nggak berubah, hotelnya bener ya, sesuai dengan yang ada di brosur ya. Kemudian kagak molor keberangkatannya, pelayanannya bagus, dia cerita ngajak orang, kita masih dapat berapa? 500.000. Masya Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah kalau Bapak Ibu ya 1 tahun bisa minimal 45 ya, Bapak Ibu menjadi eksekutif agen, bukan agen biasa. Berarti sudah bisa mengembangkan agen-agen yang ada di bawahnya ya. Nah itu nanti dari orang-orang yang ada di bawah ibu tanpa batas, ibu mendapatkan ujroh atau komisi sebesar 100.000. Nanti kita lihat marketing plan-nya ya, betapa dasarnya 100.000, 500.000 ya. Nah kalau nanti Bapak Ibu punya 10 orang eksekutif agen ya, oh ini masih eksekutif agen. Eksekutif agen itu ada lagi tambahan Bu ya, ujroh tahunan 150.000 per jamaah ya, 100.000 per Bu Ella. Terjadi misalnya besok Muharram jamaahnya 200, tinggal kali aja 100.000 kali 150.000 dan 2,5 ya kan 250 juta ya. Yang kelima ya, yang kelima itu ada ujroh eksekutif direktur. Kalau ibu punya 10 orang eksekutif agen ya, 10 orang itu tembus 45, berarti 450 kali 500 ya, tambah lagi ada kedepannya Bapak Ibu mendapatkan ujroh pembinaan eksekutif direktur itu sebesar 50.000 per jamaah ya. Kemudian yang keenam, selamat datang saudara saya ya, kakaknya Ibu Mahmudah ya. Mantu, diajak mantu? Enggak? Ah ya. Rumahnya di mana? Oh, Grand Duta. Dari rumah kemarin jauh? Ini masalah tuan rumah Bu, jadi kita harus apa? Ya, nggak boleh kita sembarangan ya. Yang punya rumah ini ya. Nah kemudian kalau kita punya 10 orang eksekutif direktur ya, kita akan jadi senior eksekutif direktur. Ini kalau senior eksekutif direktur itu zamannya 48.000. Zamannya potensinya berapa? 48.000 kali 25.000. Hitung aja Bu Ella. Itu kalau nggak salah 1,2 miliar bagi 12 bulan ya. Kalau yang seneng angka-angka atau seneng karir, ini ngejarnya gampang. Jadi Bapak Ibu tidak di sini diajak cuma masarin program. Nih ada bulan Muharram berangkat, bulan Syawal berangkat, dapat orang dibayar, selesai. Enggak begitu. Bapak Ibu diajak bangun aset di sini. Tadinya nggak punya kantor perwakilan, jadi pimpinan kantor perwakilan, punya staf. Tadinya cuma jadi pimpinan kantor perwakilan, karena agen-agennya di daerah banyak yang berpotensi menjadi pimpinan kantor perwakilan, punya dia referensi. Referensi kantor itu 50.000. Bu, saya kasih ilustrasi begini nih. Ke depan kita punya target, tiap-tiap kantor perwakilan minimal ngeberangkatin 1 bulan 1. Satu keberangkatan, 1 bus 45 orang. 45 sampai 50 ya. Kalau sebulan 45, setahun berapa Bu? Setahun berapa berarti? 2 kali 12, taruh 500. Nih Bu, kantor perwakilan Kota Bekasi itu yang buka saya. Kalau Bu Ella jamaahnya 500, beliau dapat 550.000 kali 500 sebagai kepala kantor. Saya yang buka 50.000 kali 500.
25 juta. Iya kalau punya satu. Kalau punyanya 10, lah Kabupaten Bekasi saya yang punya ini. Kabupaten Indramayu saya yang punya. Kabupaten Sukabumi. Nah itu siapapun bisa begitu. Bukan cuma saya. Ustaz Dede bisa begitu. Ini bukan haknya saya doang. Bu Ella bisa begitu. Cari jamaah-jamaah, agen-agen di daerah. Yang daerah itu belum ada apanya? KP-nya. Bisa kita yang jadi kepala KP. Kalau kita memang orang sana, kita kelahiran sana, mungkin banyak saudara di sana, atau kita sebagai referensi. Wah, Masya Allah, Bu, itu kan royalti. 25 juta kali 10 KP, 250. Kira-kira dikit apa banyak itu segitu ya? Setahun 250 juta. Potensinya nanti ke depan 2030 3 juta jamaah kita. Kali 500 masih sedikit itu. Ya, lanjut. Ketujuh, ini adalah ujroh kantor perwakilan. Ya. Siapapun yang jadi kantor perwakilan ya di tiap kota dan kabupaten ya, itu mendapatkan insentif 550.000 per jamaah dari jaringan manapun. Bukan dari jangan sendiri. Contoh, Pak Nur Salim nih Indramayu punya jamaah di kota Madia Bekasi. Ujrohnya bakal beliau, tapi insentif kantor perwakilannya bakal Bu Ella. Makanya Bu Ella kalau ada jamaah dari mana-mana di-handle. Itu udah jadi SOP kita, terutama yang terkait dengan pembiayaan. Nggak mungkin kepala kantor perwakilan lain yang handle. Nggak diterima sama mitranya. Ya, karena yang tercatat namanya Bu Ella. Ini Bapak Ibu yang saya bilang tadi, Bapak Ibu diajak bangun aset, mulai dari menambah penghasilan tiap bulan. Ya. Bu Ella saya tanya, di bulan ini penghasilannya di atas 5 juta apa di bawah 5 juta? Di atas 10 juta apa di bawah 10 juta? Masya Allah, merinding saya tuh. Ustaz Dede anak baru di atas 10 juta. Itu agen aja udah begitu, apalagi ntar dia punya kantor perwakilan. Oh, no, Pemalang belum ada, no. Pemalang main kan? Saudara kan ada di sana. Cirebon, no. Ya, Pak Iwan. Ini makanya dibuka sama saya. Nah, satu lagi, sini saya pakai satu ini. Pencetnya yang mana? Nah, ini referral kantor perwakilan yang saya bilang tadi. Ya, ini yang muda-muda, Bang Oyan ya. Ustaz Dede ya, Ustadz ya. Ini potensinya gede. Besar ini potensinya. Jangan lihat 50 ribunya. Dan ini Bapak Ibu dibayarnya per transaksi, bukan per tahun. Setiap transaksi langsung dibayar. Setiap ada transaksi, Ustadz Satiri ngajuin ujroh itu ke kantor, itu 9 kolom. Siapa agen langsungnya, siapa referralnya, siapa kantor perwakilannya, siapa eksekutif direkturnya, siapa eksekutif agennya, siapa senior eksekutif direktur, semuanya dibayar. Itu hebatnya Permata, Bu. Ibu Herlia ngomong sama saya, Pak Ustadz, saya nggak mau ngutangin ke jamaah, ke agen saya nggak mau ngutangin. Masya Allah. Kalau di mana-mana yang namanya bonus tahun sekali. Ini enggak per transaksi. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Itu ntar kan ada orang nanya begini, itu memang ada ntar perusahaan bakal bayar. Lah bayarnya per transaksi. Jadi nggak apa? Nggak sampai numpuk gede, enggak. Tiap transaksi dibayar, ya. Nah ini Bapak Ibu pahami ya. Ini bedanya kita, makanya Bapak Ibu jangan gampang tergiur begini. Ah, itu ada 10 gratis 1 enggak? Kita bisa 10 gratis 1 cuma konvensional. Itu jaringannya nggak jadi jaringan Bapak Ibu. Dia bisa kemana aja nanti. Bisa kita bikinin. Ya karena ini kan rata-rata kalau dihitung 3 juta ini. Bapak Ibu dapat 10 jamaah kali 3 juta berapa? 30. Umrohnya cuma 28. Bisa. Cuma Bapak Ibu udah jangan ngomong lagi referral agen,
Jangan ngomong eksekutif agen, jangan ngomongin eksekutif direktur. Bisa begitu. Kalau Bapak Ibu ketemu kiai-kiai di daerah mau nyamain begitu nggak apa-apa. Ya nanti kita atur Bapak Ibu dapatnya cuma apa nanti gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu ini jauh lebih besar. Kalau kita cuma 10 gratis 1, ntar ditanya sama istri kita. Ya, Pak, emang mau umroh ada bekalnya itu. Nah, bekal di rumah saya bagaimana ini? Tuh. Itu kalau 10 gratis. Lah kalau ini enggak, 45 gratis. Atau 48, ibu dapat duit 56 juta, umrohnya gratis 1. Begitu berangkat umroh, duitnya utuh. Masya Allah. Dan Bapak Ibu enggak bebanin itu ke jamaah. Kalau 5 gratis 1, coba enggak ada orang umrohnya 5 gratis 1, harganya di bawah 30 tuh enggak ada. Rata-rata 5 gratis 1 itu harganya 40 jutaan. Harganya berapa? 40 juta. Karena diambilnya dari mana? Dari jamaah, ya. Nah, ini pembeda kita. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita akan bicara Bapak Ibu target-target tadi ya. Bagaimana Bapak Ibu setahun bisa 48 ya. Bagaimana tahun kedua bisa 480, di tahun ketiga bisa 4.800, tahun keempat bisa 48.000. Caranya bagaimana? Dicicil. Caranya bagaimana? Bapak Ibu nggak bisa makan apel 1 langsung masukin ke mulut. Nggak bisa ngabisin beras sekarung ya untuk 1 keluarga dalam sekali makan, nggak bisa. Caranya bagaimana? Dicicil. Masih cicil gimana? Coba lanjut. Namanya teknik membelah apel ya. Nah tadi apelnya dibelah ya Bu ya. Nah ini cara-cara yang Bapak Ibu harus lakukan ya. Sebelum kita datang kepada jamaah, Bapak Ibu sekalian, kenali jamaahnya dulu. Apain dulu? Kenali. Ini udah mulai teknis Bapak Ibu. Ini cara syiar. Sebelum Bapak Ibu syiar, ya, sebelum Bapak Ibu nawarin ke orang, ya, tulis dulu nama calon-calon orang yang kita mau tawarin, kemudian dibedah. Bedah dari apanya? Pertama dari ambisinya. Kira-kira ini orang punya keinginan bakal umroh nggak? Kalau orang ini nggak punya, udah duit kagak ada, kepengenan umroh kagak ada, terus dia kagak mau, kita jangan sedih. Duit kagak, kemauan kagak, ya udah. Jangan ngomongnya, oh saya datang anu ditolak mulu gitu. Udah berapa orang? Ada 3 kali. Ya ilah baru 3. Ya. Nah kalau orang yang punya ambisi Bu, biar dia nggak punya duit, ya. Lah Bu Ella saya tawarin umroh nangis, kenapa? Nggak punya duit. Oh, usah kok saya dijak umroh sih. Tuh. Nggak taunya nggak sampai 3 bulan berangkat. Sekarang tadi udah dengar sendiri langsung tuh ya. Ini lagi bulan puasa. Kalau saya terusin tanyanya di atas 15 juta apa di bawah 15 juta? Dia masih jawab di atas 15 juta. Masya Allah. Bu, itu Bu Ella. Bagaimana Bu Narti? Ya, bagaimana Bu Narti? Bagaimana saya? Itu Bu Ella. Yang KP-nya baru atu, dia doang. Ya, ya saat ini tahu dia, saya dapat duit berapa dia tahu. Ya, pernah sebulan saya itu di atas 50 juta, 1 bulan. Hanya beliau nih. Beneran, karena ini dibangun, beneran. Itu Bu Ella bakal begitu ntar dia. Bu Neng nyusul ini. Kayaknya bakal balap ini, hati-hati ya dibalap sama Ono. Karena jago TikTok dia. Hati-hati. Iya, sekarang zaman TikTok. Wah. Jadi di sini Bu bukan MLM yang di atas nggak bisa dilewatin, bisa. Bapak Ibu bisa ngelewatin saya bahkan. Bisa. Ya, ya kalau KP-nya lebih banyak bisa ngelewatin. Betul nggak? Ya, makanya saya fokusnya itu KP, ya. Teachable, mau belajar. Kemudian sociable, orangnya gaul, ya. Banyak mau bersosialisasi, ya. Persisten, ini ada tangguh, ya. Finansial, keuangannya mendukung. Dicek ini Bu, dicek, ya. Kalau orang-orang ini ambisinya, kemauan belajarnya, gaulnya,
persistennya, tangguhnya, karena dia pengusaha misalnya, finansialnya lebih besar dari kita, dan misalnya secara umum dia di atas kita, Bapak Ibu jangan temuin sendiri. Ajak pimpinan KP-nya, ajak saya. Misalnya ketemu perusahaan nih, ketemu koperasi, jangan sendiri, ajak kita. Ya, kita biasa itu nemuin koperasi yang anggotanya ada ribuan. Ya, di Batang kita pernah datang itu anggotanya ada 6.000 orang. Ya, sekarang Bu, kalau ada koperasi dia bisa biayain umroh. Terus umrohnya sama kita dapat untung 1.200.000. Kira-kira tertarik nggak dia? Pak, nggak cuma 1.200.000 Pak. Kalau ada 45 orang, Bapak pengurusnya berangkat gantian. Tertarik nggak? Kita dapat berapa nih yang buka jalan tadi? 500 kalau dikasih 100 sudah 50 juta. Lah kalau kita kantor perwakilannya tambah lagi 550, udah 1.050.000. Kabar baiknya Pak, kantor perwakilan diangkat sebagai eksekutif agen, ya, sebagai keistimewaan. Ada bonus tahunan 150 tambah pembinaan 100. 1.050.000 tambah 2,5 berapa? 1.300.000. Banyakan mana yang tadi koperasi? Lah banyakan kantor perwakilan. Bu Ella dimintain berapa buka kantor perwakilan sama saya? Enggak dimintain Pak, enggak dimintain apa-apa. Jadi agen dimintain apa? Kagak. Di mana Pak bisnis modalnya nggak pakai modal, tapi potensi untungnya ratusan juta. Belum setahun untungnya udah di atas 15 juta sebulan. Coba bagaimana itu? Saya bilang Bu Ella bikin stabil 35 juta stabil tiap bulan. Waduh ngeri itu. 35 juta. Ngambil mobil jangan yang second, yang baru. Lah iya kalau kreditnya 5 juta mah penghasilan 35. Tadinya Bu Ella nggak percaya, jadi dia tunggu transparan dulu baru percaya, baru nangis tuh sama saya dah. Ternyata bener ya Pak Ustadz, ya bener. Ya, nah itu begitu. Lanjut. Ini Bu udah mulai cara. Nah ini marketing plan-nya. Bagaimana cara melakukannya? Ya, jadi yang belum bisa siar, jangan siar sendiri. Kenalin jamaahnya kepada yang mengajak. Agen di atasnya, ya. Bu Mama laporannya ke Bu Ella. Bu Ella wajib bisa handle. Kalau nggak bisa handle, libatkan saya atau Ustadz Satiri, ya. Jadi kita bantu, ya. Ya lanjut. Nah ini Bu marketing plan-nya, Bapak Ibu coba lihat. Supaya Bapak Ibu efektif siarnya, setiap hari harus siar sama kayak ngajar. Tiap hari harus apa? Siar baik online maupun offline. Nanti kalau ibu bapak tiap hari lama-lama dilakukan selama 3 tahun, bukan lagi jadi biasa, tapi bapak ibu jadi ahli. Ya, saya bapak ibu ini ngomong materi motivasi umroh itu udah depan pejabat-pejabat biasa, pejabat kepolisian, pejabat pemerintahan biasa. Karena udah biasa, ya. Sehari siar, ya. Kali 20 hari selama sebulan, berarti libur 10 hari, ya. 5 hari kerja. Berarti kita sudah bersiar kepada 20 calon jamaah umroh, ya. Nah, kalau dari 20 jamaah umroh, ya, seminggu ini berarti kita 5, ya. Kemungkinan Bapak Ibu, ya, seminggu bisa dapat 1. Seminggu bisa dapat berapa? 1. Sebulan jadi ada berapa? 4. Coba kita hitung duitnya. 4 jamaah umroh kali 12 bulan sama dengan 48 jamaah umroh per tahun. Berarti Bapak Ibu tembus umroh gratisnya. Umroh gratis karena melewati 45 jamaah. Ya, duitnya berapa? Duitnya kita lihat. 48 jamaah tadi dikali 1.200.000 sama dengan totalnya berapa? Berapa itu?
57.600.000 dibagi 12 bulan. Ya, sama dengan 4.800.000 per bulan. Jadi mungkin kita bisa komanya lamaan. Kalau kemarin gajinya 7 koma, tanggal 1 gajian tanggal 7 koma, dengan tambahan penghasilan ini, komanya bisa lamaan dah. Tuh. Komanya bisa apa? Iya, berarti ini bisa 25 koma nih gajinya nih, ya. Tanggal 1 gajian, tanggal 25 baru koma. Tuh, ya harus ditaikin kalau masih koma, ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau ngikutin marketing plan-nya begini, apalagi nanti hidupkan Bu Ella setelah lebaran, ya, hidupkan majelis-majelis syiar, hidupkan seminar-seminar bisnis travel umroh. Ya. Supaya apa? Supaya bisa membantu teman-teman yang belum bisa syiar langsung. Nah, uang 57.600.000 atau 4.800.000 per bulan ini, ya, Bapak Ibu dapatkan ditambah lagi umroh gratis. Tuh. Kan enak. Umrohnya berangkat, duitnya dah dapat. Beda dengan tadi yang 10 gratis 1, ya. Ada lagi bahkan yang 15 gratis 1 plus istri atau suami. Tuh, ya. Udah dapat umroh gratis, dapat suami. Nah, mana neng kagak boleh neng tuh, ya. Adanya mungkin ntar nawarin tuh, ya. Nah, itu CJU artinya calon jamaah umroh. Kalau JU artinya jamaah umroh. Ini tahun pertama Bapak Ibu. Ini dijalanin supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan tadi, ya, bonus atau ujroh pembinaan eksekutif agen. Nah, udah begitu eksekutif namanya, eksekutif agen. Tahun kedua pindah. Nah, tahun kedua lakukan hal yang sama, ya, karena ini sampai 4 tahun nanti Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu di bawahnya juga senior eksekutif direktur, selesai. Terus dilakukan seperti yang pertama tadi, ya. Produksi lagi 48 jamaah, ya. Kemudian bina 10 jamaah yang tadi, ya, yang tahun pertama dibina 10 orang supaya mereka bisa mendapatkan 48. Maka Bapak Ibu, ya, di tahun kedua ini kalau 10 orang bisa ngikutin jejak kita, duplikasi namanya. Saya pengen kayak Bu Ella, dapat 48 jamaah biar umroh gratis, biar jadi eksekutif agen, ya. Nah, karena orang-orang ini ada di level pertama Bu Ella, ya, 10 orang di bawahnya masing-masing 48. Berarti 10 kali 48 sama dengan 480 jamaah umroh per tahun. Kita lihat duitnya, ya. Ini penghasilan eksekutif agen. Yang pertama ujroh agen, ya, seperti tadi tuh 48 kali 1,2 57.600.000 per tahun. Kemudian ujroh referral agen. Referral agen tadi karena apa? Dari 48 ini ada 10 orang kali 48. 10 kali 48 berapa? 408. Tadi namanya referral agen itu 500.000. 480 jamaah umroh kali 500.000 sama dengan 240 juta. Ya, karena Ibu Ellanya sudah eksekutif, ya, tambah lagi dia 480 jamaah kali 100.000. Ini komisi atau ujroh pembinaan eksekutif agen, ya. Itu 48 juta. Ditambah lagi bonus tahunan. Bonus tahunan tadi berapa? 150.000, ya. Ya, 150.000 kali 480 sama dengan 72 juta. Kita total coba. Ini Bu Ella, ini harus dikejar tahun besok, ya, setelah musim haji, ya. Sama dengan 417.600.000 per tahun, atau kalau dibagi 12 bulan sama dengan di tahun kedua, ya, eksekutif agen itu penghasilannya 34.800.000. Masya Allah. Selamat datang Pak Haji Asep, ya. Ini sama Bu, ya, ini kalau agen dia beliau ini belum lama, ya, baru, ya, tapi memang langsung sebagai kepala kantor perwakilan Jakarta Selatan. Rumahnya di daerah Kemang, ya. Persisnya apa sih? Jalan Bangka 11. Saya udah ke rumahnya kemarin, udah makan ayam goreng di sono, ya. Nih Pak Haji Asep, nah jamaahnya udah mulai bertumbuh juga dia nih, ya. Kita doain mudah-mudahan bisa membangun tim, ya, sehingga semakin besar, ya.
Sama Pak Joko. Pak Joko tinggal di Bekasi mana? Oh, masuknya timur ya? Bekasi Timur ya? Ya, orang Bekasi juga ya. Terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan. Ini market, cara kerjanya begini maksudnya. Jangan cuma cari jamaah aja sendiri. Enggak, Bapak Ibu harus bangun tadi itu orang-orang yang sudah menjadi agen kita. Cara bangunnya bagaimana? Dipahamin begini, nih, diajak ini biar dia paham. Oh, cara kerjanya begini. Oh, potensinya begini. Oh, pembedanya ini. Oh, cara kerjanya, eksekusinya begini. Nah, kalau mereka tembus menjadi eksekutif agen, kita ini naik jadi eksekutif direktur. Ini eksekutif agen nih. 417.600.000 per tahun. Dibagi 12 bulan sama dengan 34.800.000. Jadi Bu Mama ya, itu nanti orang-orang yang berangkat ya diajarin. Suruh cerita aja sama orang. Suruh cerita tentang fasilitas yang mereka dapatkan. Ya, bagaimana perjalanan di sana. Kalau orang tertarik nanti ibu dapat uang, kata gitu. Ya, apalagi ketemunya kantor perwakilan. Ya double-double Bu Mama nanti dapatnya. Ya, bukan hanya referral, tapi dapat royalti sebagai kantor perwakilan. Ya. Ini tahun kedua. Tahun ketiga, Bapak Ibu, lakukan lagi seperti yang pertama, ya. Orang-orang yang sudah eksekutif agen diajak untuk menjadi eksekutif direktur. Ya. Langsung turun ke bawah, kita lihat. Ini hitungannya. Yang pertama, produksi tahunan yaitu ada 1.200.000 kali 48. Kalau Bapak Ibu lakukan lagi untuk mengantisipasi ya agen-agen yang tumbuh menjadi senior eksekutif direktur ya. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa ya. Nah, kalau Bapak Ibu siapkan lebih banyak berarti banyak punya eksekutif agen, punya agen ya, itu lebih bagus ya. Nah, yang pertama ujroh agen 48 kali 1.200.000 di tahun ketiga sama 57.600.000. Kemudian ujroh referral agen 480 kali 500.000 ya. 240 juta ya. Kemudian ujroh referral agen yang kedua sama ya, 480 kali 500.000, 240 juta. Tapi sudah ada yang jadi eksekutif agen sempurna ya. 480 ya. Oh, ini ujrohnya ya. Kali 100.000 sama dengan 48 juta. Kemudian ujroh pembinaan grup eksekutif direktur ya. Karena Bapak Ibu sudah punya 10 orang ya yang minimal mendapatkan 480. Nah, kita naik menjadi eksekutif direktur kali 50.000 ya. Itu 240 juta. Total seluruhnya berapa? 825.672.000 ya, atau per bulannya 68 juta. Ya, 68.806.000 ya. Dan ini pun udah sifatnya passive income. Ini bangunnya begini Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu lakukan, pelajari terus, ketemu nanti. Ya, orang-orang yang mengejar apa? Mengejar karir, mengejar target. Ini tahun ketiga. Coba kita lihat tahun keempat. Ini perseleti umroh ya. Tahun yang keempatnya kita lihat Bapak Ibu sekalian. Namanya senior eksekutif direktur ya. Selain penghasilan di atas tadi, yang paling bawah 48.000 yang saya katakan tadi ya, kali 25.000 rupiah. Ini sebesar 1,2 miliar. Totalnya ya di tahun keempat itu 2,769 ya. 2.769 juta ya. Ini per tahun ya. Per bulannya berapa jatuhnya? Tinggal dibagi. 2,7 dibagi 12 bulan. Berapa? 240 juta. Ini sesuatu yang nggak besar sebetulnya. Karena tadi potensi kita di Indonesia berapa udah? Di tahun berikutnya 3 juta jamaah per tahun. 3 juta ya. Dan Bapak Ibu ngerjain ini nggak sendiri, tapi bersama-sama ya.